Semanduta Semanduta bersinar, berkarakter baik, multiprestasi, terkenal dan ramah. Ya, kembali lagi bersama kami Hasna dan Pasya PASYA di episode kedua tahun 2025. Oke, kira-kira di tahun yang baru ini bakalan ada gebrakan baru apa lagi nih Hasna? Hari ini di episode ini kita akan membahas tentang beberapa ekstrakurikuler yang ada di Semanduta. Waduh, kayaknya kalian yang di rumah juga, terutama untuk Adik-adik ya? Iya betul, ada yang baru yang bakalan join ke Semanduta ini pasti bakal kepo banget kira-kira ada apa aja yang ada di Semanduta itu eskulnya dan kalian nanti bakal lihat sendiri bagaimana cara mereka mempromosikan eskul mereka di sini dan seberapa atraktif gitu ya. Iya, betul. Dan mereka yang bingung ya mau masuk eskul mana nanti. Dan kami ucapkan juga selamat ujian ya untuk kakak kelas 12 dan semoga hasilnya memuaskan dan semoga juga untuk kelanjutan yang lebih tinggi lagi itu dipermudah seperti itu teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, langsung aja nih kita Pasya panggil bintang tamu kita yang sangat spesial di hari ini. Betul. Kira-kira ada siapa aja? Kalian yang di rumah ada bisa nebak? Ada langsung dari ininya nggak sih judul? Dari judul kayaknya dari judul Iya. udah ada sih. Kalian bisa nebak sendiri dari judul. Betul banget. Langsung aja kita panggil bintang tamu kita. Ini dia. Halo. Nah, ini adalah beberapa perwakilan ya dari ekstrakurikuler yang ada di Semanduta. Betul banget. Sebelum kita menanyakan nih hal-hal yang ada di ekskul tersebut, kita boleh perkenalan dulu. Boleh, oke. Dari sini dah. Dari sebelah sini ada siapa gitu? Perkenalkan, nama saya Sonia Aulia Rahma dari kelas 11 Kreatif 2 sebagai perwakilan Eskul Pramuka. Yeay, salam kenal Sonia. Salam kenal Kak Sonia. Berarti dipanggilnya Sonia gitu ya? Iya. Oke, lanjut. Halo semuanya, perkenalkan saya Radia Farah Zulfinanda dari kelas 11 Inovatif 4. Di sini saya berhadir sebagai perwakilan ekskul Public Speaking. Oke, berarti dipanggilnya Kak Radia. Kak Radia. Salam kenal Kak Radia. Oke. Ini yang baju-baju apa nih? Baju apa nih kira-kira Baju nih? apa nih? Baju apa Aduh, nih? kita langsung aja ya. Kayaknya udah gak sabar banget guys. Langsung. Hajime Maste, watashi no namae wa Muhammad Gilang Aditya desu. Karakimashita Japanese School Bu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Aditya, bisa dipanggil Gilang. Saya berasal dari kelas 10-3, mewakili dari Eskul Japanese Club. Oke, salam kenal Gilang. Dipanggilnya Gilang ya? Iya, dipanggilnya Gilang tadi katanya. Oke, keren banget ya. Udah keren banget. Oke. Jadi teman-teman yang nanti akan join ke Semanduta, siapa tahu kalian berminat dari antara 3 tadi ya. Tapi ini belum semua teman-teman. Belum, Karena masih di Semanduta itu ada banyak banget ya Banyak sebetulnya. banget. Oke, lanjut. Oke, baik, perkenalkan nama saya Lutfi Fadil Prayoga dari kelas F1 Kreatif 3. Bisa kalian panggil Kak Fadil. Saya di sini berhadir sebagai perwakilan dari ekstrakurikuler jurnalistik. Wah, jurnal. salam kenal kayak yoga. Iya, kayak yoga. Ini sebagai ketua kita juga ya? Iya, Pasya, sebagai di ketua kami ekstrakurikuler. Iya. di ekstrakurikuler jurnalistik. Dan kebetulan juga podcast ini menjadi salah satu dari program kerja ya. Program kerja Iya, program OSIS. kerja dari OSIS dan Dan juga berkolaborasi dengan kami jurnal. jurnalistik. Betul. Oke. Selanjutnya Halo, perkenalkan nama aku Amel Nurfa dari kelas 11 Inovatif 3. Di sini aku sebagai perwakilan Eskul Paskibra. Oke. Panggilnya berarti tadi? Amel. Oke, Amel. Berarti Selanjutnya Kakak. satunya paskib juga ya? Iya, bajunya sama. Bajunya sama soalnya. iya sih. Berarti namanya siapa nih kakaknya nih satunya? Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Abdi Pratama Putra. Saya di sini hadir sebagai perwakilan dari Ekskul Paskibra. Kalian bisa panggil kakak Adli. Oke, salam kenal Kak Adli. Oke, sebelumnya kami berterima kasih banyak kepada perwakilan dari Eskul masing-masing yang udah meluangkan waktunya untuk berhadir di podcast kali ini. Ya Kak Pasya? Betul. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya dan kalian yang di rumah juga pastinya bakalan bingung bertanya-tanya ini kira-kira eskul yang lain tuh pada kemana gitu kan ya Hasna ya. Kita di Semanduta sendiri itu ada punya banyak eskul teman-teman, cuman yang ada di depan kalian ini yang menjadi salah satu perwakilan seperti itu. Iya.
Jadi nih kami kepo ya, sebagai mewakili adik-adik yang mau masuk nanti itu bagaimana sih kegiatan eskul yang berjalan di ekstrakurikuler kalian? Itu bisa dari latihan kah atau kegiatan sehari-harinya tuh bagaimana sih? Iya, atau pertemuannya itu seperti apa? Iya. Mungkin kayak 1 minggu 2 kali kah? Atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan kira-kira dari yang pramuka dulu deh. Iya. Oke, jadi untuk ekskul pramuka itu turunnya 2 minggu sekali pada hari Jumat. Untuk pelatihannya itu berbeda-beda setiap pertemuannya, yang pasti tentang kepramukaan ya. Berarti 2 minggu 1 kali. Ya, Itu untuk kelas 10 kelas yang 10, wajibnya. kelas yang 10 wajib. wajib. Oke, untuk public speaking? Jadi untuk ekskul public speaking itu kita punya pertemuan rutinnya seminggu sekali. Di setiap hari Senin setelah pulang sekolah berlangsung sampai jam 3:15. Nah, untuk kegiatannya itu setiap pertemuan sudah ditentukan materinya masing-masing. Misalnya seperti latihan olah vokal, olah tubuh, olah rasa, atau berpidato dan segala macam. Oke. Berarti di setiap pertemuan itu ada perbedaan materi gitu ya? Iya, betul. Seru-seru, berarti seru. Bisa ke eskul. Oke, baik. Untuk Eskul Japanese Club melakukan pertemuan sekali seminggu di hari Sabtu setelah pulang sekolah. Untuk kegiatan yang kami lakukan, belajar budaya atau bahasa Jepang langsung. Untuk budaya bukan mempelajari hanya seni. Kami mempelajari juga gimana budaya keseharian orang-orang Jepang dan juga seperti mempelajari shodo atau kaligrafi Jepang. Oh. Baru tahu guys, baru tahu kalau ternyata Jepang juga ada punya kaligrafi ya. Iya. Nggak tahu saya guys. Oke. Oke. Bisa lanjut. Baik, untuk ekstrakurikuler jurnalistik sendiri itu pertemuannya diadakan 1 kali seminggu, yaitu pada hari Kamis sepulang sekolah. Sampai kira-kira azan sholat asar itu kami sudah selesai atau boleh pulang ke rumah. Jadi di setiap pertemuan itu kami terkadang membawakan beberapa materi seputar jurnalistik seperti mengolah berita, bagaimana cara mengoperasikan kamera. Tapi materi saja belum cukup untuk kami untuk mempelajari. Jadi kami terkadang melakukan beberapa praktek seperti cara mengoperasikan kamera, cara mengedit video yang baik dan benar, dan juga cara membuat video berita yang terkait dengan 5W1H. Berarti juga di setiap pertemuan itu beda-beda materi juga ya. Sekali. Oke, untuk paskib? Baik, untuk Eskul Paskibra kami akan melakukan pertemuan rutin 1 kali seminggu di hari Senin. Di situ kami akan melakukan latihan tentang teknik gerakan-gerakan Paskibra itu yang benar seperti apa aja. Teknik-teknik dasar gitu ya mungkin ya. Oke, tadi kita udah tahu kira-kira Kegiatan pertemuannya, betul, kegiatan rutinnya, terus pertemuannya, terus juga tadi udah dijelaskan kalau semisalkan di setiap eskul itu punya materi yang berbeda-beda teman-teman. Nah, sekarang aku mau nanya kira-kira ada nggak ya pencapaian, mungkin yang terbaru deh, yang terbaru pencapaian dari masing-masing eskul ini atau prestasi yang diraih seperti itu. Mungkin dari pramuka terlebih dahulu. Atau mau coba tes dari ujung dulu, Hasna? Boleh. Dari paskib Betul, ya. dari paskib dulu. Oke deh, boleh. Silakan. Baik, prestasi yang baru-baru aja kami raih yang paling menonjol itu kemarin waktu di event Pertangkas 8. Di sana kami tuh meraih sekitar 5 piala. Kasih tepuk tangan dong. Dan itu 5 piala mencakup dari seluruh kategori, tetapi kami sayangnya tidak bisa membawa pulang piala jumum dikarenakan masih belum rezekinya. Nah, it's okay teman-teman karena kalau udah kita lihat ya, memang apa namanya? Udah keren banget. Betul, udah loh, keren Tasya. banget, terus juga mereka udah latihannya sangat-sangat effort banget kayak gitu Iya. teman-teman. Oh iya, itu perlombaannya itu antar kabupaten atau apa gitu? Iya Kak, antar kabupaten. Antar Bukan Kak. Sekabupaten. Sekabupaten. Sebenua enam. Oh, Sebanua Anam. Oke, keren Ah, sekarang Sebanua Anam. banget. Oke. Next kita ke jurnalistik nih. Ada Baik, apa? untuk jurnalistik sendiri kami bisa kalian aja sendiri karya-karya kami di YouTube Semenduta. Nah, itu kami berpartisipasi langsung kepada humas sekolah untuk mengedit video-video yang ada
untuk menyiarkan berita yang ada di sekolah. Semisal sekolah mengadakan suatu kegiatan, tim jurnal itu meliput, lalu memilih video yang baik untuk diupload di YouTube, lalu kami edit, lalu kami upload di YouTube Semanduta. Selain itu, dari jurnalis sendiri itu juga berpartisipasi dalam pembuatan websitenya Semanduta, karena kami dipilih dari sekolah untuk membuat tim di jurnal itu untuk membuat website yang isinya itu berbagai materi dari cakupan dari apa aja kegiatan yang ada di sekolah, apa aja pemberitahuan terbaru terkait sekolah SMA 2 Tanjung gitu aja sih. Oke. Berarti memang kalau misalkan kalian mau tahu kira-kira apa pencapaiannya gitu ya dari jurnal, kalian mungkin bisa lihat dari video ini juga ya. Ini Iya. dari tim jurnal dan dari tim OSIS juga yang mengedit video ini, dan memang ada banyak sekali video. Kalau kalian scroll di YouTube channelnya Semanduta itu editnya by Jurnal atau Jusmadu. Selain itu juga kita udah pernah memenangkan lomba ya di FLS FL2 2N SN. ya. FL2 Iya, sampai SN. provinsi Kak Karani dulu ya. Karani. kalau nggak salah. Keren, Iya, keren, mantep. banget. Oke. Oke. Selanjutnya mungkin dari Anis. Japanis. Oh iya, Baik. sorry. Kalau untuk prestasi seperti itu kita masih belum ada ya. Tapi dari ekskul kami masih aktif ikut mencoba mengikuti olimpiade yang seperti kayak tahun kemarin. Ada mengikuti olimpiade menyanyi dengan bahasa Jepang yang tahun kemarin diwakilkan oleh Kak Faid. Walaupun masih belum menang, tapi kami terus mencoba dan ikut berpartisipasi dalam lomba yang diadakan Asosiasi Guru Bahasa Jepang se-Indonesia. Wah, Kalau nggak betul. salah nih Pasya, aku pernah lihat mereka berkolaborasi sama sekolah lain gitu. Iya, sama sekolah lain ya Iya, kemarin benar ya. Ya, kemarin kami ada kolaborasi dengan Sekolah Semanta mengenalkan lingkungan Semada ke Semanta. Semanta itu Satu Tanjung? SMA Ya, SMN Satu 1 Tanjung. Tanjung. Semanta. Oke, keren Oke. banget. Keren. Selanjutnya public speaking ini ada apa nih public speaking? Jadi di ekskul public speaking itu ada lumayan banyak ya prestasi yang telah dicapai. Pada tahun 2024 kemarin ada Aza yang memenangkan juara 1 dalam lomba monolog tingkat SMA sekabupaten. Lalu Wow. ada Reha juga yang memenangkan lomba puisi di Sanggar Langit kemarin ya. Ya, kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman. Oke, selanjutnya berarti dari pramuka lagi nih. Oke. Untuk pramuka, kami lebih turun tangan untuk melatih adik-adik kelas 10. Namun, kemarin kami sudah memenangkan juara 2 dalam lomba pioneering sekuaran dalam memperingati Hari Pramuka. Wah. Pramuka ini berarti eskul wajib gitu ya buat kelas 10 ya? Iya, wajib tuh Kalau kelas kelas 11, 12 gak lagi 10. Udah kan? nggak wajib lagi. Oke. Nah, dengan adanya pencapaian yang diraih tadi dari masing-masing eskul ya, pastinya ada upaya khusus buat ningkatin kualitas dari eskul tersebut. Nih, bagaimana nih eskul ini menjaga kualitasnya dan anggotanya agar tetap aktif terus di eskul tersebut? Oke, kita mulai dari mana ya, Terserah Wasya? nih, kali ini Hasna yang memilih nih. Oke, Gimana nih Hasna? ini ada yang mau bicara duluan? Gitu, iya. Pilih aja deh Hasna, Oke, pilih aja. pilih aja ya. Kita dari pramuka dulu deh. Oke deh, boleh pramuka lagi. Oke, jadi untuk supaya apa tadi? Supaya Menjaga kualitas. Iya, menjaga iya, kualitas dan agar tetap Anggotanya aktif ya. tetap aktif. Jadi sebelum kami turun lapangan itu, kami sebelum hari H itu kami melakukan rapat dulu. Jadi kami rapat apa materi yang kami mau sampaikan ke adik kelas itu. Terus setelah itu kami menjalankannya sesuai dengan benar lah ya, sesuai materi yang kita mau. Terus selesai dari kita melakukan kegiatan pramuka, kita melaksanakan evaluasi supaya pertemuan berikutnya semakin baik. Oke. Berarti anggotanya itu aktif karena seringnya kegiatan gitu ya? Iya. Oke. Lanjut berarti dari public speaking. Baik, jadi di public speaking itu tentunya dengan cara menjaga kualitas dari pemateri yang menyampaikan materi berkat dedikasi dan ilmu dari Ibu Yuliatun dan Ibu Lilis yang selalu menjaga konsistensi dalam menyampaikan materinya. Dan tentunya dari muridnya itu sendiri harus selalu berhadir ya dalam pertemuan rutinnya agar mereka tetap terus berlatih dan belajar bersama di
pertemuan itu. Lalu mempraktekkan langsung hasil latihan mereka seperti menjadi MC dalam Jumat Kreasi dan event-event sekolah lainnya. Oke, Oke. berarti dari MC itu dipilih dari public speaking ya? Ya Untuk betul ya. event Semanduta. Jadi kalau Oke. misalkan nanti mungkin saat MPLS mungkin ya, Oke, bisa? saat MPLS ya. atau saat kegiatan Jumat Kreasi atau Jumat Dialog, nah itu Perpisahan ya? betul perpisahan juga nanti yang akan secepatnya ya mungkin ya Iya. perpisahan ya, kalian bakal lihat sendiri videonya mungkin nanti di YouTube channelnya Semanduta, dan itu tuh pasti bagian dari MC-nya dari Public public speaking. speaking gitu. Oke, berarti kalau Japanese Club? Baik, untuk Eskul Japanese Cup karena itu perkumpulan anak-anak yang memiliki minat Jepang, jadi semuanya berperan aktif. Kami juga antusias ketika mencoba-coba hal baru, yaitu budaya Jepang yang sangat berbeda dengan budaya kita. Kegiatan dari Japanese Club bisa juga berasal dari ide-ide anggota klubnya. Mungkin itu aja dari Japanese Club. Oh ya, memang ya, untuk Japanese Club ini sendiri tuh memang dia tidak bisa dipaksakan teman-teman, karena ini memang ketertarikan dari diri sendiri ya. Betul. Cuman di Semanduta itu sendiri, kalian kalau lihat anggota dari Japanese Club itu sendiri lumayan banyak ya, banyak Iya. sekali ya. Banyak sih. Berarti kalau kita lihat memang banyak sekali yang tertarik dengan budaya Jepang, dengan artistiknya mungkin, atau dengan budaya-budayanya yang memang bisa apa ya Hasna ya mungkin. Yang berbeda jauh ya Betul, dari berbeda jauh dari Indonesia sendiri, iya. dan mereka mempelajari itu tanpa mengurangi rasa cinta mereka dengan Betul. Indonesia. Oke, selanjutnya dari jurnalistik. Untuk ekstrakurikuler jurnalistik sendiri, bagaimana saya menjaga anggota tetap aktif itu, yang pasti yang pertama itulah komunikasi. Karena ketika sesuatu itu tidak ada dikomunikasikan, pasti akan berakibat miskom dan lain-lain. Nah, yang kedua itu setiap kan adanya perowlingan per kegiatan. Misalnya ketika ada kegiatan hari Senin tuh kami biasanya menerjunkan sekitar satu tim yang terdiri dari 5 sampai 6 orang. Nah, setiap kegiatan itu pasti berbeda-beda anggotanya, dikarenakan agar semua tetap bisa mendapatkan bagian dan juga bisa berperan aktif dalam berkegiatan di sekolah. Dan bagaimana cara mereka itu bisa berkembang? Dengan cara setelah melakukan kegiatan peliputan berita, kami selalu mengadakan evaluasi bagaimana saja apa saja yang perlu diperbaiki dan apa saja yang telah menjadi kesalahan kami, lalu bagaimana kami cara untuk menghilangkan kesalahan itu ke depan. Jadi biar nggak terulang lagi gitu masalahnya kita cegah. Boleh gak tambahan sedikit dari kita sebagai anggota ya? Boleh sekali. Jadi kita sebagai anggota merasa aktif bila kita banyak kegiatan di jurnalistik. Betul, tuh banyak banget gak teman-teman. cuman belajar jurnalistik gitu. Kita di situ juga belajar bagaimana kita bersosialisasi. Betul, itu yang paling penting sih ya. Iya. Ya, karena dari jurnalistik ini sendiri kita langsung terjun ke masyarakat teman-teman, kita langsung terjun ke orang banyak. Bagaimana juga caranya kita menempatkan diri, betul, berkolaborasi dan menempatkan diri di orang banyak. Betul. Dan betul sekali kata Kak Fadil tadi, kalau memang semuanya itu adalah kuncinya adalah komunikasi. Betul. Oke, keren banget ya. Keren. Kita lanjut nih ke Paskib, bagaimana nih kualitasnya agar tetap Aktif Aktif, seperti itu ya ya. anggotanya, iya. Untuk dari Paskib sendiri, kita biasanya itu setiap bulannya kami adakan games untuk lebih mempererat rasa kekeluargaan yang ada di Ekskul Paskibra, karena dengan adanya games ini kita bisa saling sharing tentang apa yang dirasakan selama latihan dan kesan dan pesannya untuk kakak-kakaknya seperti apa ke depannya dalam melatih, seperti itu. Dan juga kami melakukan support terhadap adik-adik yang berada di Ekskul Paskibra, karena setiap tahunnya pasti ada event yang bakalan kami ikuti, dan itu merupakan ajang buat dari anggota sendiri yang betul-betul mau untuk ikut event seperti itu. Betul. Jadi mungkin salah satu caranya itu dengan dengan dipancing dengan event gitu ya, biar mereka tetap aktif terus, karena event yang diikutin Paskib ini sendiri itu event-event yang besar teman-teman gitu. Jadi kalian harus latihan terus-terusan bagaimana caranya kalian disiplin dan kalian bisa
apa ya Hasna, gimana ya, biar kalian tuh bisa tetap eh, aktif dan kalian harus bisa sesuai dengan arahan yang sudah diarahkan seperti itu. Tapi mereka nih menarik juga karena tiap tahun itu ada capaska ya kalau nggak salah. Betul, ada capaska ya tiap Iya. tahun ya. Ini sebentar lagi mau ada capaska. Untuk capaskanya tahun ini sudah tes dan kami tinggal menunggu hasil saja. Waduh, tinggal kita nunggu. doakan Iya, nih. tinggal nunggu hasil. Berarti teman-teman yang di rumah kita minta bantu doanya juga, semoga teman-teman yang sudah mendaftar dari perwakilan dari Smada ya, Smanduta Bisa itu melanjutkan. betul bisa melanjutkan dan bisa lolos semua. Amin. Amin amin. Nah, kira-kira dari beberapa tadi pertanyaan yang sudah kami tanyakan, itu mungkin untuk yang terakhir ini kepo nih. Kita mungkin dari kita juga kepo ya. Dan untuk teman-teman yang di rumah, apalagi yang akan join seperti itu, ada yang akan join di angkatan yang akan datang. Kira-kira pesannya apa nih untuk masuk ke dalam eskul kalian yang sudah kalian promosikan? Apa ini dari Pramuka dulu deh. Oke, jadi untuk pramuka itu lebih rajin lagi ya. Karena kayaknya anak zaman sekarang takut banget sama matahari ya. Karena itu mungkin cuma beberapa jam, gak sampai 1 hari full tuh. Jadi rajin-rajin aja untuk turut eskul pramukanya. Sering-sering pakai sunscreen juga deh teman-teman ya. Jangan takut deh ya. Untuk public speaking? Jadi jangan takut untuk mencoba join ekskul public speaking. Karena mungkin banyak dari kalian nih yang takut. Aduh, takut nih mau ngomong di depan orang banyak. Oke, berarti di public speaking itu bisa belajar juga yang nggak langsung bisa gitu. Iya, kita diberi ruang untuk berkembang secara bertahap ya. Jadi tidak langsung dituntut untuk bisa. Kita karena di public speaking itu sendiri kita sama-sama latihan guys, semuanya sama-sama mencoba. Dan kebetulan aku sendiri juga bagian dari public speaking itu sendiri. Oke. Selanjutnya? Baik, untuk yang ingin bergabung dengan Eskul Japanese Club yang memiliki minat dengan budaya Jepang atau ingin belajar bahasa Jepang, silakan join ke Japanese Club. Karena di sini kita akan belajar tentang budaya-budaya Jepang dan bahasanya secara langsung diajarkan oleh sensei. Oh, ada senseinya ya? Iya, Berarti ada sensei Nadia ya? Iya, sensei Nadia. Oke. Berarti langsung dibimbing langsung nih oleh guru Bahasa Jepang ya? Iya, guru bahasa Jepang. Jepang. Keren, di Smada sendiri juga ada punya guru bahasa Jepang teman-teman. Oke. Nah, untuk adik-adik yang ingin mencoba untuk bergabung di ekstrakurikuler jurnalistik sendiri, kalian bisa bagi yang berminat dan juga mempunyai hobi seperti memoto, memvideo, terus membuat berita, itu kan bisa banget coba masuk atau daftar di ekstrakurikuler kami. Karena di situ kami bakal mengajar dan juga mengasah skill kalian dalam membuat foto atau video berupa berita. Di situ kan akan dikasih materi berupa 5W1H, bagaimana berita itu di cara menyampaikan yang baik benar, cara mewawancarai orang yang baik benar ya kan. Jadi kalian bisa coba daftar aja terus di situ. Jadi buat pesan adik-adiknya semangat terus buat berkarya. Oke. Nah, siapa tahu adik-adik juga mau ya meneruskan kita sebagai host di Betul, podcast siapa tahu nanti Wanita. ada penggantinya untuk kami berdua. Iya, siapa Silakan tahu. join di Betul banget. jurnalistik. Nanti mukanya selalu tampil di Oh, YouTube channelnya Semanduta teman-teman. Oke, lanjut untuk Paskib. Baik, untuk dari Paskib, pesannya untuk adik-adik yang ingin bergabung, kalian jangan takut untuk mencoba karena kami di Paskib ini sama-sama belajar, kita mulai dari nol sama-sama, mungkin kalian akan menjadi pasukan terbaik selanjutnya. Wah, pasukan terbaik untuk selanjutnya teman-teman. Ya, tepuk tangan Tepuk tangan dulu dulu dong. untuk kita semua. Nah, pertanyaan tadi juga menutup podcast kita di episode ini. Terima kasih buat perwakilan dari eskul yang sudah Terima kasih berhadir. banyak sudah meluangkan waktunya pada hari ini dan Semoga eskulnya terus berkembang. betul, dan mungkin next time kita bakal undang eskul yang lain juga ya. Oke, bisa. Kita bakal undang eskul yang lain juga, siapa tahu gitu kan, karena teman-teman di rumah juga pasti bingung kenapa ya jadi cuman segini aja, padahal itu di keterangannya di Smada itu ada banyak banget. Iya. Memang ada banyak banget teman-teman, cuman karena kali ini kita hanya dapat Keterbatasan mengundang ruang juga. betul, karena keterbatasan ruang jadi kita hanya mengundang beberapa saja. Mungkin untuk eskul yang selanjutnya, nah Nah, tunggu selanjutnya aja ya. betul, tunggu aja, mungkin siapa tahu untuk selanjutnya teman-teman.
Buat teman-teman di rumah, jangan lupa buat like, share, and subscribe YouTube channel kita dan media sosial lainnya yang ada di sini. See you in the next video. We are Semanjuta. Bye-bye. Dadah teman-teman.